Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alia Sadis Daniela dengan anak T50262411116. Jadi di video kali ini saya akan melakukan challenge kembali dari Cisco Packet Tracker dan di mana kita akan membuat sebuah topologi. Jadi nantinya di sini akan ada 4 router dan di bawah dari setiap routernya akan ada satu switch dan 2 PC. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Nah, pertama, ini kita akan menambahkan router terlebih dahulu. Lalu kita menambahkan switch. Lalu kita menambahkan 2 PC. Jadi setelah itu, kita akan sambungkan antara router dengan switch dan juga antara switch dengan PC. Nah, lalu kita akan membuat 4 bagian seperti ini. Jadi ini kita pilih aja. Jadi bisa diubah dulu namanya biar tidak membingungkan. Ya, ini router satu. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan segmen. Oke, yang pertama kita mulai dari sini. Kita misalkan, search dulu. Oke. Setelah itu, kita juga memberikan segmen di setiap PC-nya ini. Kita mulai dari PC 0, kita misalkan 2.2. Dan juga di PC 1, kita misalkan 1.3. Nah, lalu kita juga berikan IP address untuk di utara ini. Kita misalkan, jadi ini mereka berada di satu segmen yang sama. Nah, kita juga berikan label, kita berikan segmen juga untuk di router 1, 2, 3, dan di switch 2, 1, 2, 3, dan juga di setiap PC-nya yang berada di bawahnya. Kita di sini berikan titik 0. Terus di PC 2 ini kita misalkan ini di sini berarti 2.1. Lalu kita juga lakukan yang sama untuk eh, dan kita juga berikan segmen di router 1 ini. Ini kita lakukan yang sama dengan di router-router dan di switch dan di PC bagian berikutnya. Jadi ini kita misalkan dia adalah 3.1. Lalu di sini kita berikan. Lalu kita sini juga ini segmen ketiga. Jadi kita berikan dia 3.2 di sini. Oke. Kemudian ini salah, ini seharusnya 2.3, maaf ya. Ya harusnya 3, 2.3. Kemudian untuk yang di sini kita berikan misalkan 4.1, lalu di sini 4.6, lalu di sini 4.2. Oh ya, slash-nya ketinggalan. Ini sudah penambahan.
Oke, jadi di sini tuh total ada 4 segmen, 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Setelah itu kita akan sambungkan antara router ini, router 0, router 1, router 2, dan router 3. Pertama kita hubungkan dulu antara router 0 dan router 1 ini. Nah, karena ini membutuhkan saya butuhkan masih ada 3 router lagi, kita harus hubungin. Jadi kita tambahkan PLC-T ini. Kita matikan dulu routernya. Lalu kita masukkan DLC ini, oke, dan kita nyalakan lagi. Lalu baru kita hubungkan antara router 1 dengan router 2. Ah, oke. Em, Sebentar, ini ada kesalahan. Ini kita, oh, oke. Setelah itu kita lakukan yang sama juga ke router 2 ini. Kita matikan dulu. Kita matikan dulu. Kita masukkan DLC-nya ini, lalu kita nyalakan lagi. Lalu kita hubungkan antara router 2 antara router 2 ke router 3. Oke. Nah, kalau lebih akan seperti ini tampilannya. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah segmen lagi dari router 0 ke router 1, router 1 ke router 2, dan router 2 ke router 3. Oke, misalkan di sini kita berikan segmen biar ini berurutan. Kita misalkan segmennya 5.0. Selanjutnya di sini kita berikan segmen 5.1. Lalu di sini kurang lebih seperti ini. Nah, terus kita juga berikan segmen untuk di gig 000 ini. eh oh, maaf, di sini itu seharusnya dia sebentar 6.0 ya. Dan dia sudah beda segmen lagi. Ini juga. Mhm. Oke, nah di sini kita baru memberikan segmen 5.1. Kemudian kita berikan juga di sini itu adalah 5.2 stasiun 4. Kita di sini kita berikan 6.1. Kemudian di sini kita berikan 6.2. Selanjutnya di sini kita berikan 7. Ini udah 7.0. Kita naikin aja biar nggak bingung ya. Terus ini di sini kita berikan misalkan 7.1. Lalu kita misalkan juga di sini 7. Oke. Nah, jadi seperti ini kurang lebih topologinya. Oke, ini setelah kita sudah berikan segmen semua ya di acara utara ini. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita juga nantinya, di sini saya punya ide untuk memberikan warna ya. Tapi ya terserah kalian ingin memberikannya atau enggak. Saya mau memberikan warna untuk memudahkan. Oke, di sini. Oke, selanjutnya misalkan warna ini. Lalu, oke, setelah kita berikan warna, di sini terlihat bahwa ada 7 segmen. Lalu selanjutnya kita perlu setting di setiap PC-nya ini untuk bisa mengenali ini. Kita mulai
mulai kita berikan IP configuration pada setiap PC-nya. Kita mulai dari PC 0. Kita, sebentar. Ya, kita masukkan di sini. Kita memiliki IP address. eh, Bentar, 1.2. Lalu dengan default gateway-nya dia adalah ini ya, 1.1 ini. Oke, kita lakukan juga ke PC 1. Dia memiliki IP address-nya 1.3. Oh iya, benar. 1.3 dengan default gateway-nya juga sama. 192.168.1. Oke. Nah, selanjutnya eh, kita akan pindah ke PC yang ada di bagian kedua ini. Di sini PC 2 memiliki IP address 2.2 dengan default gateway-nya di sini adalah 2.1. Menggunakan 2.1. Lalu kita ke PC 3. Di sini PC 3 memiliki IP address 2.3 dengan default gateway-nya adalah sama ya, 2.1. Kita lanjut ke bagian yang ketiga ini, ke PC 4. PC 4 di sini memiliki IP address-nya adalah 168.3.2. Default gateway-nya adalah ini ya, 3.1. Oke, selanjutnya kita ke PC 5. PC 5 ini IP address-nya 3.3 dengan default gateway-nya juga sama, 3.1 kayak PC 4 tadi. Lalu kita ke PC 6. Kita ke PC 6. PC 6 ini memiliki IP configuration 4.2 dengan default gateway-nya adalah ini ya, 4.1. Lalu terakhir kita ke PC 7. PC 7 memiliki IP address-nya 4.3 dengan default gateway-nya sama, yaitu 4.1. Oke, setelah kita mengkonfigurasikan masing-masing dari PC ini, kita akan pergi ke masing-masing router untuk menyambungkan gig Ethernet. Nah, dimulai dari router 0, jadi kita akan menyambungkan gig 000. Nah, dari gig 000 ini terdapat segmen 1 kan. Jadi kita tulis di sini IP address-nya adalah, oke, lalu jangan lupa untuk di-on kan. Nah, kita pergi ke Gigabit Ethernet 001. Nah, di sini itu ada segmen 5 kan, ada segmen 5. Jadi kita tulis di sini, lalu kita on-kan juga. Oke, router 0 sudah, kita router 1. Pindah ke router 1. Nah, di router 1 ini kita sama kayak tadi, kita pertama ke Gigabit Ethernet 000 ini, dengan IP address-nya di sini adalah 2.1. Lalu kita on-kan juga. Kemudian kita ke 001 ini dengan IP address-nya adalah 5.2. Ya, di sini. Sini ya, 5.2. Terus kita on-kan juga. Lalu kita pergi ke Gigabyte Ethernet 002 ini dengan IP address-nya adalah 6.1. Kita on-kan juga ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke router 2 ini. Pindah ke router 2. Nah, kita juga sama kayak tadi, dari pertama kita ke Gigabyte 000 ini dengan
arti address-nya itu adalah ini 3.1. Oke, uh, lalu eh bentar, lalu kita on-kan juga. Kemudian di 01-nya ini adalah IP address-nya, lalu kita on-kan juga. Terus di 002 ini kita ada di 7.1, lalu kita on-kan juga. Nah, terakhir kita ke router 0. Nah, kita masukkan juga mulai dari 000 ini ya. Ini IP address adalah 4.1, lalu ini adalah 7.2. Lalu kita on kan juga. Nah, oke. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa sudah terhubung. Nah, biar ya nggak bikin bingung aja sebenarnya, ini saya mau matikan uh, short port labels-nya ini. Tapi kalau nggak dimatiin juga sebenarnya nggak apa-apa. Jangan bingung aja. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah ping. Ini untuk ngecek aja. Misalkan kita ingin ping jaringan 2. Kita ke desktop, lalu kita ke command prompt. Kita coba untuk ketik ping jaringan 2, berarti 2.2. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat bahwa di sini tuh keluarnya hasilnya itu adalah unreachable. Nah, hal ini tuh dikarenakan si router ini tuh belum mengenali jaringan-jaringan yang ada di sebelah kanannya gitu. Jadi di sini tahap selanjutnya kita akan mencoba untuk mengenali uh, si router dengan jaringannya ini. Oke, yang pertama kita akan pergi ke static routing. Nah, di sini kita akan memperkenalkan jaringannya, kita akan masukkan subnet masknya, dan kita juga harus menjelaskan bahwa sebelum mencapai tujuan, kita perlu berhenti di mana dulu sih, gitu kan. Nah, karena router 0 ini berada di sebelah paling kiri, kita akan memperkenalkan jaringan-jaringan yang ada di sebelah kanan router 0. Nah, sini yang pertama ada jaringan 2.0. Oke, kita ketik. Lalu di sini subnet masknya itu. Nah, di sini next hop-nya itu adalah 5.2 ya. Jadi jaringan ini. Oke, lalu kita tambahkan. Sebentar. Sepertinya 2.0 kita akan ke sini. Nah, subnet 25555 5.2. Oke, di sini saya sudah berhasil menambahkan jaringan 2.0. Selanjutnya, kita akan mengirimkan jaringan yang berada di sebelahnya lagi, yaitu jaringan 3.0 dengan subnet mask dan desktop yang sama. Lalu kita juga akan menambahkan jaringan 4.0 ini, karena ada 3 jaringan di sebelah kanan router 0. Jadi yang terakhir ada jaringan 4.0 dengan subnet mask dan desktop yang sama. Oke, setelah kita memperkenalkan router 0 dengan jaringan-jaringan yang berada di sebelah kanannya, selanjutnya kita akan ke router 1. Kita akan ke static juga. Nah, karena ini ada jaringan di sebelah kanan dan sebelah kirinya, maka kita akan memperkenalkan keduanya. Kita mulai dari jaringan yang berada di sebelah kiri dari router 1 terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada jaringan ini ya, 1.0 dengan subnet masknya juga sama 255.255. Dan next hop-nya adalah 5.1 ini. Oke, 5. Lalu kita add. Nah, kemudian kita akan memperkenalkan jaringan yang berada di sebelah kanan dari router 1. Jadi, setelah kita sudah selesai memperkenalkan jaringan yang berada di sebelah kirinya, yaitu 1.0, kita akan memperkenalkan yang berada di sebelah kanannya. Oke. Nah, sebelah kanannya ini ada jaringan 3.
titik nol. Jadi kita tambahkan di sini 3.0 dengan subnet masknya yang sama, dan untuk 3.0 ini kita lewatnya di 6.2. Jadi next hopnya adalah 6.2. Lalu kita tambahkan. Nah, terus di sebelah kanan ini juga ada jaringan 4.0. Jadi kita tambahkan jaringan 4.0 dengan subnet mask yang sama, dan next hopnya itu sama, yaitu kita harus melewati 6.2. Oke, setelah kita sudah berhasil memperkenalkan router 1, kita lanjut ke router di sebelahnya, yaitu router 2. Nah, di sini kita akan memperkenalkan si router 2 ini ke kirinya ini, ke jaringan di sebelah kirinya, dan juga kita akan memperkenalkan si router 2 ini ke jaringan yang berada di sebelah kanannya. Nah, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu, dari yang paling kiri. Di sini ada jaringan 1.0 dengan subnet masknya sama, dan next hopnya ini ada di 6.1. Nah, di sini. Lalu kita add. Nah, selanjutnya kita juga akan memperkenalkan jaringan eh selanjutnya, itu 2.0 yang berada di sebelah kiri juga. Ini. Nah, ini next hopnya juga sama. Lalu kita add. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan jaringan yang berada di sebelah kanan dari router 2 ini. Itu ini 4.0. Nah, 4.0, nah subnet masknya juga sama. Lalu di sini next hotnya adalah 7.2. Oke, lalu kita add. Oke, kita sudah selesai memperkenalkan router 2 ini ya, ke jaringan-jaringan yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Selanjutnya yang terakhir, kita akan memperkenalkan statik yang ada di router 3. Nah, karena ini berada di paling kanan, jadi kita hanya perlu untuk memperkenalkan jaringan-jaringan, 3 jaringan ini yang letaknya berada di sebelah kiri dari router 3. Nah, seperti langkah-langkah sebelumnya, kita kenalkan dari yang paling kiri ini dulu ya. Di sini ada jaringan 1.0 dengan subnet masknya sama. Dan next hotnya ini kita akan di 7.1. Lalu kita tambahkan. Oke, sebentar ya. 1.0, subnet masknya 25. Next hotnya 7.1. Kita ulang aja. Oke, setelah itu kita kita balik ke jaringan yang ini, 2.0, dengan subnet mask dan next hopnya itu sama karena sama-sama masih berada di masih berada di sebelah kiri dari router 3. Tambahkan. Begitu juga dengan jaringan ini 3.0. Nah, ini memiliki subnet mask dan next hop yang sama. Lalu kita tambahkan. Udah. Oke, kita sudah selesai menambahkan atau kayak memperkenalkan masing-masing jaringan ini ke router. Jadi, misalkan dari router 3, kita memperkenalkan 3 jaringan ini ke router 3. Lalu, uh, router 2, kita memperkenalkan 2 jaringan yang berada di sebelah kirinya, dan juga 1 jaringan di sebelah kanannya. Oke, jadi setelah kita coba untuk mengecek uh, ini, misalkan dari setiap PC-nya, apakah IP configuration yang dimasukkan ini sudah benar, dan juga kita ngecek apakah di statik ini dari setiap router itu sudah benar yang dimasukkan. Selanjutnya kita akan coba untuk mengirimkan paket ya teman-teman. Semoga bisa. Kita coba kirimkan dari PC 0 ke PC 4.
Nah, ini udah berhasil. Kita coba untuk melakukan ping. Tapi ini tujuan kita ngecek, kita melakukan ping itu untuk ngecek sih apakah dia juga bisa. Soalnya di sini kan statusnya udah successful. Kita cek apakah kalau kita melakukan ping ini juga bisa. Seharusnya sih bisa. Coba. Kita coba ping. Hmm. Oke, di sini masih ROS 4. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil, teman-teman. Di sini sudah dilihat bahwa dia mengirimkan paket 4, lalu diterima juga 4. Jadi, tidak ada paket yang hilang. Kita coba jaringan yang lain. Bisa juga, kita buka ini. Nah, sini juga bisa ya. Ini saya coba kirim paket ke 3.2, ke jaringan 3.2 ke sini. Dan ini juga successful. Kita coba lagi kalau kita mengirimkan paketnya ke segmen 4, itu gimana? Kita fast forward. Nah, tapi seharusnya sudah berhasil sih, tanpa kita perlu ngecek. Nah, jadi sudah berhasil ya. Nih, kirim paket yang 4, lalu terimanya juga 4. Jadi tidak ada paket yang hilang. Oke, jadi setelah tadi kita mengirimkan PDU ya dari PC 0 ke PC 4, ini menghasilkan status successful. Kalau kita coba untuk melakukan ping untuk ngecek apakah berhasil, dan kita sudah melakukan dan hasilnya berhasil ketika kita mencoba untuk mengirimkan ke 2.2, ke 3.2, dan ke 4.2. Nah, kita mau coba untuk melakukan simulation, apakah benar ini paketnya ini dikirimkan dari PC 0 dan akan berakhir di tujuan kita, yaitu di PC 4 ini. Oke, nah ini kita mulai dari PC 0, startnya, lalu kita ke switch 0, ke router 0, lalu kita ke router 1, ke router 2. Nah, karena di sini tujuan kita adalah ke PC 4, dan di mana PC 4 ini tuh berada di segmen 3, jadi setelah dari router 2, dia akan mengirimkan ke switch 2, lalu dia akan, yep, dia mengirimkan ke PC 4 ya. Oke, nah jadi kita sudah berhasil untuk mengirimkan ini. Nah, ini yang kita lakukan ini adalah namanya static routing, di mana kita secara statik kita harus menjelaskan terkait jaringannya itu mana, subnet masknya itu apa, dan juga rute selanjutnya berada di IP address apa. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang dynamic routing. Oke, jadi di dynamic routing ini kita akan buktikan bahwa cara ini, dynamic routing ini lebih mudah dari static routing. Eee, kita pertama hapus dulu ya, network address yang ada di static ini, semuanya kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Terus oke, jadi setelah kita tadi, sudah remove semua IP address pada, setiap router yang kita sudah add di setiap router itu. Nah, ini kalau misalkan kita klik fire ini, nah ini kalau kita klik fire lagi, dia statusnya akan berubah menjadi failed karena, mereka ini belum kenalan satu sama lain gitu. Jadi kita akan mengenalkan mereka lagi dengan cara dynamic routing. Jadi kita akan mengenalkan mereka di bagian RIP. Jadi di dynamic routing ini kita menggunakan, kita akan mengenalkan mereka dengan RIP. Oke, kita mulai. Jadi dynamic routing ini kita menggunakan ini, RIP ini, untuk mengenalkan satu sama lain. Oke. Nah, di router 0 ini dia terhubung dengan segmen, lalu kita add. Dan si router 0 ini juga terhubung dengan segmen 168.5.
Lalu kita cek. Nah, selanjutnya untuk di router 1, dia terhubung dengan 3 segmen. Yang pertama ini, dia terhubung dengan segmen 2.0. Lalu kita add. Selanjutnya, dia juga terhubung dengan segmen 5.0. Oke. Dan juga dia terhubung dengan segmen. Nah, untuk router selanjutnya itu router 2. Di sini dia juga terhubung dengan 3 segmen. Yang pertama itu di segmen 192.168. 6.0. Lalu kita tambahkan. Lalu dia juga terhubung dengan segmen 3.0. Lalu kita tambahkan. Dan yang terakhir dia terhubung dengan segmen 168.7. Oke. Nah, dan yang terakhir untuk di router 3 ini, dia hanya tersambung hanya 2 segmen aja. Yang pertama itu di segmen 4.0, lalu kita tambahkan, dan juga di segmen 8.7.0, lalu kita tambahkan. Nah, oke. Nah, ini kita sudah kenalkan semua ya, masing-masing dari router ini. Dan kalau kita kirim lagi, harusnya ini berhasil statusnya. Nah, kita ke sini. Nah, ini berhasil. Kita coba dari PC 0 ke PC 4. Kita berhasil. Kita coba. Nah, ini statusnya udah berhasil ya. Oke. Nah, ini gimana kita coba untuk ping juga sih. Kita coba cek. Nah, ini juga berhasil ya. Dia tidak ada paket yang hilang. Oke. Nah, jadi dari challenge ini, kita kan melakukan 2 challenge, yaitu kita challenge static routing dan juga dynamic routing. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dynamic routing ini terlihat, yang bisa kita buktikan bahwa ini adalah salah satu cara yang paling mudah dan paling efisien, karena kita hanya perlu menjelaskan bahwa si router ini itu terhubung oleh network mana saja, oleh jaringan mana saja. Sedangkan kalau static routing itu tuh setelah kita mengenalkan networknya atau jaringan itu di mana, dan dia harus berhenti di mana, itu tuh kita baru bisa melanjutkan pesan itu. So, jadi kayak ini dynamic routing emang cara yang lebih gampang, lebih simpel, lebih efisien, lebih mudah dari static routing. Oke, jadi mungkin segitu saja challenge dari static routing dan dynamic routing di Cisco Packet Tracker ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.